Lo yakin mau ngelamar gak ada cincinnya? Ada. Kebalik. Sini lo! Ma bro, apa kabar? What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breu, tetap di channel kebanggaan kalian. Kali ini saya mau menceritakan alur cerita film berjudul Teman Tapi Menikah 2. Serial film ini disutradarai oleh Rako Prijanto, yang di serial pertamanya berjudul sama, Teman Tapi Menikah. Tapi yang pertama berhasil mengumpulkan 1,6 juta penonton, dan film ini menepati jajaran 6 film terlaris di 2018. Tapi di serial keduanya, Rako Prijanto tidak bisa mempertahankan pemain utamanya, Vanessa Preselia, yang absen, digantikan oleh Mawar De Jongs yang memerankan Ayudhya Bing Slamet, yang lebih sering dipanggil Acip, dan pemeran pria oleh Adipati Dolken yang memerankan karakter Dito. Tingkah laku Acip dan Dito membuat saya saat menonton senyum-senyum sendirian, senyum-senyum geli. Dengan tingkah laku imut Acip membuat betah menonton film ini. Sangat disayangkan kalau kalian melewatkan untuk menonton film ini secara langsung, yang mana peran-peran pemain yang berhasil membuat saya betah menonton dan senyum sendirian dan ikut merasa geli dengan tingkah laku mereka. Jika kalian ingin menonton langsung film ini, silakan download aplikasi yang sudah saya sediain linknya di deskripsi. Di aplikasi itu banyak film-film lainnya, bukan hanya film Teman Tapi Menikah saja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian subscribe dan loncengnya karena itu gratis. Yuk, cekibro. Sebagai teman yang menikah. Di awal film, kita akan melihat Dito dan Acip berada di dalam kamar. Mereka baru saja menyelesaikan resepsi pernikahan mereka. Di sini kita akan melihat tingkah konyol dan malu-malu Dito ketika meminta jatah malam pertamanya, dikarenakan mereka bersahabat selama 13 tahun yang membuat mereka canggung, dan si Acip mengatakan, "Dito, saya ini sahabatmu, jadi jangan macam-macam." Lo itu sahabat gue. Lu juga sahabat gua. Karena kita sahabatan, berarti harusnya saling percaya kan? Ternyata mereka malah lari-larian di atas kasur, dan keesokan harinya mereka melanjutkan pengejotannya. Ayo bikin anak. Nggak sekarang juga. Setelah itu mereka beres-beres rumah, dan si Acip meminta keliling dunia karena mereka berharap setelah menikah tidak ingin langsung mempunyai anak, dikarenakan masih ingin menikmati masa berdua mereka. Di sini terlalu banyak tingkah laku mereka yang membuat gue geli sendiri dan senyum-senyum sendiri. Dan ketika si Dito selesai manggung dan hal konyol mereka dibicarakan oleh teman-temannya, dikarenakan tingkah lakunya bukan seperti suami istri, malah seperti teman yang sangat dekat. Jauh banget sih. Ih. Udah biasa. Mas tuh ya. Nggak kelar-kelar pencicilannya. Bentukannya kayak gitu. After party yuk. Ayo. Dan di malam harinya si Acip mengigau, yang mana dia bercerita bahwa dia sudah lama punya perasaan sama si Dito. Hal itu sangat membuat si Dito sangat bahagia. Hah? I love you, Cip. I love you too, Mas. Ya, tapi ketika mengetahui si Acip hamil, raut wajah kaget dari mereka terpancar karena niat mereka untuk keliling dunia akan gagal. Sampai-sampai si Dito berbicara, "Masa gua menghamili sahabat gua sendiri?" Masa gua hamilin teman gua sendiri sih? Bohong ya? Bukan anak gua kan? Bisa suportif dikit gak sih? Yang mana itu membuat si Acip bermimpi dia melahirkan dan dioperasi sesar menggunakan gergaji. Dan dia terbangun. Dia berkata ke si Dito, "Aku belum siap dan aku takut berubah." Tapi si Dito mencoba menenangkan si Acip. Dengan tingkah manjanya si Acip di sini,
membuat saya gemes ya kan. Keesokan harinya ketika mereka mengecek kandungannya ke dokter dan berkonsultasi ke dokternya, ke ibu si Dito dan ibunya si Acip. Pertama, kontraksi. Ya, itu seperti kram. Persalinannya secara sesar, tapi itu dikali 100. Karena black di sini. Set, keluarkan bayinya. Ada komplikasi. Perut ibu dijahit, vagina robek. Jangan turutin perasaan. Semua orang lahirin tuh pasti sakit, yuk. Ini aja deh. Yang diharapkan mendapatkan solusi malah membuat si Acip makin stres dan dia memutuskan akan mencari solusinya sendirian. Ketika dia pergi ke toko buku, si Acip menemukan buku Ibu Tenang Bayi Senang. Pada malam harinya ketika si Dito akan manggung, si Acip memutuskan untuk diam di mobil, yang membuat si Dito marah, dan hal itu berlangsung sampai si Dito mau manggung di Balikpapan dan si Acip memaksa untuk ikut. Itu hari ini? Iya. Cip mau ikut. Cuma 3 hari doang, Cip. Gak mau ditinggal semenit pun. Cip kan belum packing. Tok please. Aduh. Gampang. Ya. Ketika saat membeli tiket, dikarenakan kesiangan, si Dito terpaksa membeli tiket itu walaupun harganya 8 kali lipat lebih mahal dari biasanya. Lebih mahal dari tiket sebelumnya. Ketika sampai hotel di Balikpapan, si Acip memilih untuk tetap di hotel dikarenakan si Acip sangat lelah, yang mana itu membuat si Dito sangat marah dan terjadilah perdebatan yang panjang. Si Dito sangat marah dan meninggalkan si Acip yang menangis. Singkat cerita, ketika selesai manggung, si Dito diberi masukan oleh teman-temannya. Si Dito baru menyadari bahwa orang hamil seperti itu mut-mutan ya kan. Si Dito pulang dan meminta maaf ke si Acip, dan si Acip meminta untuk si Dito terus menemani dia. Jangan tinggalkan aku karena kedepannya akan sangat berat dibanding saat ini. Singkat cerita, keesokan harinya si Acip bercengkrama dengan teman-temannya. Ketika temannya berbicara bahwa dia diajak nikah oleh pacarnya, tapi dia menolaknya karena takut stuck diam di rumah dan tidak bisa main jalan-jalan seperti biasanya, yang mana itu membuat si Acip makin stres. Sampai malam harinya ketika si Dito pulang dan bercerita ke si Dito, dan si Dito mengajak refreshing si Acip karena si Acip terlihat sangat stres. Dan keesokan harinya ketika liburan di pinggir pantai, mereka membicarakan nama untuk anaknya mereka, dan mereka menemukan nama yang pas, yaitu Skarla Bumi. Dan hal romantis, lucu dan konyol terjadi. Dan si Acip meminta ke si Dito, kita habisin waktu di sini berdua ya, karena kita sudah lama nggak pacaran. Pada malam harinya ketika makan malam, si Dito menerima pesan dari temannya dan mereka pun pesan-pesanan. Sampai keesokan harinya ketika berenang di hotel, dan si Dito meminta izin ke si Acip untuk keluar bersama teman-temannya, tapi si Acip tidak memberikan izin. Dengan rayuan si Dito, si Acip pun menyuruh teman-temannya datang aja ke sini. Malamnya ketika teman-temannya si Dito datang, Cak, mantap. Apa masjid? si Acip pun ngerasa bising dan pusing, tiba-tiba melempar si Dito. Sini lo. Sekarang lo suruh temen-temen lo pulang. Kalau tadi Cip ngizinin Mas keluar, kayak gini sekarang. Apaan sih, Cip? Ma bro, apa kabar? Teman-temannya pun memilih pulang dikarenakan suasana sudah tidak nyaman, dan si Acip meminta maaf karena dia sudah kelepasan, dan yang tadi bukan Acip, itu tadi hormon. Gaya si Acip ngomongnya dengan gaya manja gitu kan, bikin gua sangat gemes jir. Dan si Dito ngomong, kapan saya nikah dengan buntelan hormon? Jawab si Acip, semenjak lu hamilin gua. Dan keesokan harinya ketika si Dito jogging, si Acip jatuh di kamar mandi sehingga membuat si Acip pendarahan, dan si Dito bergegas pulang dan membawanya ke bidan. Dan alhamdulillahnya bayinya selamat dan mendapatkan pencerahan, karena bayi tidak butuh makanan bergizi saja, bayi juga butuh cinta. Dan mereka
ditanya oleh bidan, terakhir kali ciuman kapan? Ketika sampai di hotel, si Dito pun menyiapkan makanan ke si Acip, dan si Dito meminta ke si Acip dikarenakan sudah lama tidak melakukan pengencrotan. Si Acip membaca buku dulu dan ternyata bisa. Dan kelakuan konyol si Dito karena kesenangan pun keluar. Gerah tiba-tiba cinta. Pedang Ketika kembali lagi ke Jakarta, mereka langsung menghadiri acara talk show dan mereka mengungkapkan bahwa mereka akan melakukan persalinan normal dan melakukannya di Bali. Kedua orang tua mereka mendengar hal itu, langsung menelpon mereka dan menyarankan untuk melakukan persalinannya di Jakarta karena terlalu jauh dan tidak ada yang menjaga. Lahiran di rumah sakit. Gak usah sok hipster gitu. Kan itu yang paling penting. Hipster, Bu. Ya itu kenapa sih alternatif sekali? Pokoknya Ketika malamnya, si Acip tetap bersikukuh untuk persalinannya normal dan di Bali, dan si Tito menyetujui. Tapi si Dito tetap mengajak kontrol rutin ke dokter untuk jaga-jaga. Keesokan harinya ketika kontrol ke dokter, hasilnya bagus, tapi kelakuan dokternya yang nyerocos terus, yang mana membuat mereka kesal. Si dokter pun ditinggal. Dokter, Iya, terima kasih atas bantuannya. wifi di rumah sakit ini kenceng banget, Bang. Tolong file saya dikirimkan ke dokter saya yang di Bali ya. Story apapun itu. Olahraga yang cukup ya, Bu. Ketika di rumah, si Dito selesai memasak. Si Acip pun berbicara, kayaknya sudah siap untuk ditinggal sendiri. Kata si Dito, emang mau ditinggal sendiri? Kata si Acip, kalau kamu ikut ke Bali, siapa yang mau mencari nafkah? Pada malam harinya, sebelum tidur, si Dito mengungkapkan kecemburuannya ke si Acip. Semenjak hamil, si Dito kurang diajak ngobrol, dan si Acip terlihat sangat bahagia ketika si Acip ngobrol dengan bayinya. Dan si Acip mengungkapkan, kamu pilihanku, dan Mas Bayi adalah pemberian, dan gak akan ada yang sebanding dengan kamu. Ungkapan itu yang membuat si Dito sangat bahagia. Ketika mereka sampai di Bali, si Dito dan si Acip senang dan bahagia dikarenakan besok si Dito harus pergi lagi ke Jakarta. Mereka membuat taruhan. Ketika besok akan pergi, siapa yang akan menangis? Nanti pas gue pulang, siapa yang nangis? Beneran? Deal ya? Deal. Gak mau pulang sih. Ternyata si Dito yang nangis. Dan ini membuat gua sangat ngakak anjir. Dan ketika mereka LDRan, mereka teleponan sampai tiduran dan pacaran virtual. Iya dong. Kok bisa sih, Kak? Gak semua sih di bagian sini. Saking kangennya ketika si Acip sedang olahraga, si Acip menghayal si Dito ada untuk menyemangati dia. Yang namanya bukan olahraga. Kangen itu gue sama lu, Tok. Sampai omelan lu juga gue kangenin. Singkat cerita, ketika mendapat kabar dari dokter bahwa si Acip tidak bisa melahirkan prematur dikarenakan anaknya nyungsang, itu membuat si Acip stres dan sedih. Dan si Acip pun ngobrol dengan bayinya, dan dia mendapatkan jawaban bahwa bayinya ingin dilahirkan secara normal. Dan si Dito berbicara akan segera datang untuk menemani si Acip. Setelah sampainya si Dito di Bali, mereka pun jalan-jalan di pinggir pantai dan si Acip merasakan kontraksi di perutnya. Kenapa, Cip? Tapi kok kayak kontraksi ya aku? Puncaknya ketika malam hari, si Acip merasakan kontraksi lagi dan langsung diantar menuju bidan. Ketika sampai di tempat persalinan, banyak teriakan ibu melahirkan yang membuat si Dito sangat ketakutan. Dan si Dito dipanggil sang bidan. Si bidan menyatakan persalinan dalam keadaan sungsang akan sangat bahaya. Fisik dan psikisnya kuat, tapi ketika mendorong si bayi keluar, tiba-tiba si Acip down, itu akan berakibat fatal. Dan si bidan akan menyiapkan ambulan untuk keadaan yang darurat. Dan pesan si Dito untuk si Acip tidak diberitahu tentang masalah ini. Waktu telah berlalu lama, ibu mereka berdua saling bertukar kabar.
Dikarenakan si Dito tidak mengabari keadaan mereka ke ibunya. Ini sinyal seorang ibu kepada anaknya yang cemas. Dan waktu berlalu cukup lama. Pembukaan terakhir pun sampai. Si Aci pun melakukan persalinan dengan support sang suami. Dengan kekuatan tanpa batas dan meluncur, alhamdulillah bayinya pun lahir dan si Aci pun selamat. Ya sedikit lagi udah kelihatan bayinya. Katanya belum juga kayak gitu. Singkat cerita, mereka pun terbangun oleh tangisan si Scarla, anak mereka, dan dipangku oleh si Dito dan ditenangkan oleh si Acip, dan si Dito melanjutkan tidurnya, dan mereka pun menghadiri acara keluarga dan teman-temannya pun hadir. Dan endingnya mereka tertidur di sofa karena kecapean dan diliatin oleh teman-temannya. Film pun tamat. Bagaimana, kalian paham? Kalau kalian kurang paham bisa tonton filmnya langsung. Dan aku sudah sediain link untuk download aplikasi film-film gratis. Jika aplikasinya meminta kode, aku sudah sediain kodenya. Setelah itu, nikmatin film-film menarik lainnya di aplikasi itu. Si Acip, karakter dan gaya bicaranya membuat saya sangat gemes dan rasanya pengen punya anak lagi. Dan film ini menyuguhkan nuansa komedi, romantis, dramatis yang membuat betah untuk tetap menontonnya. Tapi sayangnya saya tidak bisa menceritakannya secara detail karena keterbatasan saya. Tapi mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Agar channel ini makin berkembang, silahkan klik subscribe dan loncengnya karena itu gratis. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.